Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again di acara Book Review ala-ala Maha Production. Baby, anak-anak muda yang suka menulis, yang punya karya datang ke Maha Production. Nanti kita bedah karya bersama agar bermakna. Dan kali ini di Maha Production with Rock Denim Indonesia hadir penulis muda, Hafiz Azhar. Welcome. Wih. Ngomong-ngomongin seorang Hafiz, aduh, kumahanya cadel orang ngomongnya saya bacain aja gitu ya. Oke. Seorang Hafiz Azhar lahir di Bandung tanggal 8 Desember 90. Pernah mengenyam pendidikan S1 di jurusan Sastra Arab. Perhatikan huruf kafnya. Di UIN, Sunan Gunung Jati Bandung, dan S2 pada jurusan Kajian Budaya Universitas Pajajaran. Dan ini salah satu karya beliau. Kang Hafid, apa yang melatar-belakangi Kang Hafid dengan latar belakang secara akademis seperti tadi, kemudian menuliskan tentang Persatuan Islam masa Hindia Belanda pada tahun 1923 hingga 1939. Karya ini kira-kira menurut Kang Hafid atau yang dirasakan Kang Hafid atas dasar kegelisahan apa sehingga merasa penting menyampaikan buah pikiran melalui karya ini? Ya, terima kasih, Anamik. Sebetulnya ini kan buku Bunga Rampai ya, kumpulan esai, kumpulan tulisan sejarah. Kalau latar belakangnya karena memang setiap 1 minggu sekali saya kan diberikan kolom mingguan gitu ya, kolom mingguan di Bandung Gerak.id. Bandung Gerak.id itu sebuah media alternatif yang memang difokuskan pada isu-isu Bandung, sama ya salah satunya terkait sejarah Bandung juga. Oke, Anda. Karena Persis itu lahir di Bandung, dan saya coba Mengkhususkan diri di sana. coba mengulik ada apa saja sih sebetulnya di Persis itu gitu. Walaupun latar belakang saya Persis juga. Gitu. Ternyata memang banyak hal yang menarik gitu yang memang belum dituliskan oleh sejarawan-sejarawan Persis sebelumnya. Sumber data yang saya dapat, yang saya tulis di sini memang menggunakan sumber-sumber sejaman gitu. Sumber-sumber maksudnya media-media atau surat kabar sejaman yang terbit di tahun-tahun itu gitu pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Oke. Di antaranya yaitu koran-koran yang memang dikeluarkan oleh Persis sendiri gitu. Oke. Samping koran-koran yang dikeluarkan oleh media berbahasa Belanda. Oke. Itu. Terus sebetulnya apa ya yang ingin saya munculkan gitu ya, munculkan dalam Persis ini karena saya melihat atau rumusan masalah kalau dalam tes. Oke. Pertanyaan besar sebetulnya Persis itu memang menentang kolonial atau tidak gitu. Oh, Kan ada pertanyaan itu. ada pertanyaan itu gitu. Nah, walaupun sedikit memang ada saya beberapa data yang menyebutkan itu, walaupun tidak secara gamblang bahwa Persis itu inten atau getol menyerang Hindia Belanda gitu. Misalkan pada tahun 30-an atau tahun 20-an, tahun 30-an, ketika deklarasi PPPKI, Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia, organisasi ini sebetulnya merupakan wadah atau organ yang mewadahi seluruh organ pribumi yang ada pada waktu itu. Nah, salah satu deklaratornya itu dari Persis, Sabiri namanya, sekretaris utama Persis, sekretaris pertama Persis pada zaman Haji Jamjam. Oke. Nah, ketika sebelum PPPK itu muncul gitu, ada semacam brainstorming dulu gitu untuk mewadahi seluruh organ Bumi Putra. Nah, Persis di situ hadir gitu. Hadir. Di situ sangat jelas Persatuan Islam dan berbarengan dengan ini menariknya berbarengan dengan organisasi PKI gitu pada tahun 25 gitu. Nah, ini artinya secara tidak langsung memang Persis sendiri sebetulnya menentang kolonial kan. Kalau misalkan PPPKI itu sebagai organ yang mewadahi pribumi, tujuannya untuk melawan, mengusir penjajah. Nah itu saya kira Persis ada di bagian itu. Hadir. Dan ternyata Persis selalu hadir pada urusan
untuk kepentingan masyarakat dan umat. Iya. Nah, dari tinjauan judul saja masa Hindia Belanda 1923-39. Kita ngomongin dari awal dulu deh. Proses kreatif yang Kang Hafid lakukan sampai menjelma menjadi satu buku ini. Karena kan ini kasih berbasis artefak-artefak koran tadi disebut, entah itu koran yang dikeluarkan sendiri oleh media Persatuan Islam atau bahkan dengan media-media lain, bahkan yang dikeluarkan oleh Hindia Belanda sekalipun. Ini bahan referensinya. Nah, proses kreatifnya itu seperti apa? Kang Hafiz bisa sampai merangkum seperti ini. Ya, saya karena kan gini ya, sebetulnya zaman sekarang itu untuk mengakses data ya sebetulnya mudah, karena sudah disediakan via daring gitu atau online. Termasuk sebetulnya koran-koran yang ada di Perpusnas sekarang sudah mulai Bisa diakses? Ya, sudah mulai didigitalisasi gitu. Pokoknya kita bisa mengakses via hastara.go.pusnas.id gitu. Bisa di situ bisa diunduh secara gratis. Nah, itu untuk media di Indonesia atau di Indonesia. Yeah. Kalau untuk koran-koran berbahasa Belanda sebetulnya ada beberapa alternatif, bisa lewat Dapper.nl, bisa juga lewat KLTV ya. Okay. Bisa banyak lah pokoknya. Kalau yang memang komplit itu Dapper.nl gitu. Saya NL itu berarti Netherlands. Oke. Saya banyak mengunduh di situ. Nah, saya awalnya mencari dulu ya sebelum nantinya ke sumber-sumber yang dari versi sendiri. Saya mencari di resource lain dulu. Resource lain dulu, terutama di Dapper gitu. Dan waktu itu ketika saya searching atau mencari nama Asep Berlian, tiba-tiba muncul nama Persatuan Islam. Nah, Asep Berlian kan, tahu ya? Oke, Cicadas. Nugaduh Cicadas. Kangguling itu. Iya. Nah, itu Nugaduh Cicadas. itu. Nah, kok bisa gitu? Oke. Nah, ini di situ ada. Ini menarik. Sebentar. Kenapa kamu mau mencari tahu tentang siapa Asep Berlian? Kenapa? Karena waktu itu kan kejadian atau pembunuhan Asep Berlian itu pada waktu itu genjingnya sangat viral gitu. Viral gitu. Nah, saya menarik juga kayaknya kalau dituliskan. Saya ngajak searching di Dapper.nl. Ternyata muncullah nama Persatuan Islam. Oke. Nah, dari situ saya kira ini apakah ada keterkaitan atau tidak Dengan Asep Berlian. Usut punya usut, ternyata walaupun tidak secara saklek, nama Asep Berlian itu ditulis sebagai anggota atau pengurus Persis, ternyata memang kalau dihubungkan secara kultural ternyata ada, karena kan leng-lengan Asep Berlian itu ada Traf Palembang ya. Nah, sedangkan ketua pertama Persatuan Jam-Jam dari Palembang kayaknya di situ ada garisnya ya. Ada garisnya. Nah, dari situlah ini karena banyak data-data terkait Persis, ya udah aja saya. Jadi gara-gara mencari tahu tentang kejadian seorang Haji, kalau nggak salah udah Haji kan? Haji Asep Berlian ya. Haji Asep Berlian yang begitu famous di Bandung sampai mempunyai wilayah Cicadas itu beliau ya. Iya. Mempunyai wilayah Cicadas itu beliau, saya sana mengontrak KB kemanehana kan gitu kan ya. Dan ternyata beliau matinya dibunuh. Ya. Itu bisa. Ini rada keren nih. Kita ngomongin Cicadas nih. Ini ngomongin Cicadas karena berkaitan dengan urusan Asep Berlian yang nanti hubungannya dengan Persatuan Islam di Hindia Belanda. Itu gimana sampai terjadi proses pembunuhan Kang Haji Asep Berlian? Ya, itu yang ingin saya tulis soalnya beberapa media ada yang memberitakan berbeda-beda. Oh, gitu. Dari versi yang famous, dari yang underground seperti apa rata-rata menceritakannya? Ada yang kecemburuan, kan dia istrinya banyak. Ada yang memang murni karena dia orang kaya dan Oke. Itulah. Itu makanya saya ingin masa hidupnya Berlian itu tahun berapa ke tahun berapa? Yang jelas tahun 20-an. Tahun 20-an. Dekade itulah. Dekade itu. Dan versi saya tahun 23 ya. Versi 23. Oke, dari gara-gara Asep Berlian hingga kepada persatuan. Wah, itu keren judulnya nih. Dari Asep Berlian hingga kepada persatuan. Ini keren banget. Oke. Dari sekian banyak bab yang Hafid sampaikan dalam buku Persatuan di Hindia Belanda ini.
kurang lebih di sini kalau berdasarkan daftar isi, sorry, mana daftar isinya, oke. Ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5 banyak. Dari sekian banyak, sebenarnya apa yang paling menarik dan pesan-pesan apa yang ingin Kang Hafiz sampaikan pada setiap temuan-temuan yang notabene ini resource-nya rata-rata diambil dari sejumlah media cetak ya, media cetak yang hadir pada masa itu dengan berbagai referensi baik yang dihadirkan dari Persatuan Islam sendiri maupun dari media lainnya. Nah, apa-apa aja hal yang menarik dan bagaimana Kang Hafid bisa memilih resource-resource yang bisa dianggap percaya atau apapun itu sampai pada membentuk proses kreatifnya itu seperti apa Kang? Gini, kalau saya pribadi kalau nulis ya terkait sejarah, prinsipnya pertama sejauh saya menemukan data baru, langsung seketika itu juga saya tulis. Oke. Nah, memang banyak sebetulnya ya data-data mengenai Persis yang sangat menarik yang tidak dituliskan dalam buku itu. Masih banyak sebenarnya data-data. Oke. Banyak. Karena memang waktu itu yang ya udah untuk diterbitkan atau dihadirkan di kolom mingguan yang saya temukan ya yang ada dulu aja gitu. Nah, yang menarik ada beberapa hal sebetulnya ya ketika saya menulis itu tentang mengenai Schumacher, Bang. Schumacher. Wolf Schumacher. Lain-lain pemain bola orang Jerman lain. Schumacher itu William Schumacher itu. Ini apa? F1 can aya yang tahun 20-an mah tuh. Schumacher ya. Pihak profesi. Siapa itu Schumacher itu siapa? Itu arsitek ternama di Bandung. Sekaligus mentornya Soekarno. Oh, dia yang bikin karya apa? Di Bandung. Dia banyak gedung Merdeka, terus Balai Sola di UPI. Oh, oke. Masjid Cipaganti juga dia arsiteknya. Hah? Masjid Cipaganti. Schumacher juga? Schumacher. Kenapa dia mau ngedesain masjid? Kan dia kan bukan muslim. Dia mualaf, Bang. Oh. Dia mualaf. Nah, ini menarik. Oke, ceritain dulu pada Schumacher. Kita ngomongin Schumacher. Yang kemudian hubungannya dengan Persatuan Islam seperti apa? Nah, saya menemukan data dalam alisan Singhoreng. Ternyata Schumacher pernah berkhutbah menggunakan bahasa Sunda di kantor Persis di Jalan Sumudang W. Dulu kan kantornya di Jalan Sumudang W, kalau sekarang Otista. Oke. Dia berkhutbah pakai bahasa Sunda. Ada dia orang Belanda. Gitu. Oke. Nah, dalam rangka gelaran sunatan massal yang diadakan oleh Persis. Oke. Saat itu Schumacher sudah Islam atau belum? Sudah Islam. Sudah Islam. Saya kira mungkin bisa jadi Schumacher juga Persis. Misalnya dia ada keterhubungan dengan Nasir. Dia pernah pernah khutbah di kantor Persis. Dia menulis kata pengantar untuk bukunya M. Nasir juga. Schumacher itu. Untuk buku yang Kultur Islam itu pengantarnya Schumacher. Oke, gali-gali lebih dalam lagi barangkali kamu sudah tahu. Pada tahun berapa Schumacher masuk Islam? Atau sejak kapan dia ada di Indonesia kemudian dia masuk Islam? Menemukan nggak? Sebelum tahun 20-an. Sebelum tahun 20-an dia sudah masuk Islam? Sudah masuk Islam. Berarti dia udah lama tinggal di Indonesia? Udah lumayan. Akhir dekade sebelum 20-an pokoknya. Dia dimakamkan di mana? Di yang Pandu itu. Oh, Pandu. Ya, itu pasir Paskalnya. Tuangan Paskal. Sinaraga atau di Pandunya? Di Pandunya. Tapi itu kan kontroversi, Mang. Maksudnya gini, karena mungkin sebelum detik-detik kematiannya itu, dia kalau dalam penelusuran Duleman, dia itu penulis yang menulis biografi Schumacher secara komprehensif gitu. Dia di situ disebutkan dalam bukunya itu bahwa detik-detik kematiannya Schumacher disisipi Alkitab. Oke. Sama keluarganya atau siapapun lah ya. Padahal katanya dia itu masih menganut agama Islam. Di kuburannya ayah cross apa enggak di kuburannya? Saya belum lihat. Belum ngecek ya? Kita butuh untuk ngecek. Kita harus datang ke makam Pandu, kita cari makamnya Schumacher ada cross apa enggak. Kita bisa lihat. Karena itu bisa jadi endingnya di sana, keputusannya ya. Nah, ngomongin Schumacher itu ada di beberapa, Fit? Aduh, lupa lagi. Pokoknya tentang sunatan massal. Sunatan massal, oke. Di sunatan massal, serangan, persatuan, tudingan, rintangan,
sifat tahunan, berbagai ceramah umum, konferensi, at-taqwa, Ittihadul Islam, Mahfud Siddiq, Sunatan Masal. Ada di 102, kita cari tahu ya. Kita cari tahu ngomongin tentang Schumacher. 102, oke. Nah, namanya Charles Prosper Wolf Schumacher. Memang telah beragama Islam jauh sebelum berkhotbah di tengah anggota dan pengurus Persis itu. Menurut catatan C.J. Van Duleman 2018, bukunya itu, sejak tahun 1915, Schumacher telah meninggalkan agama Katolik dan memeluk agama Islam. Nama Amal tersebut merupakan nama kehormatan dari teman sesama muslimnya. Bahkan dalam buku yang ditulis oleh M. Nasir yang berjudul Kultur Islam pada tahun 1937, Schumacher memberikan kata pengantar dengan menggunakan nama Prof. Kamal C.P. Wolf Schumacher sebagai ketua muda dari Persatuan Islam Barat. Hal ini juga mengindikasikan jika Schumacher mempunyai kedekatan dengan reng-rengan Persis di Bandung, meskipun tidak dapat dipastikan jika ia termasuk sebagai anggota bahkan mungkin pengurus Persis. Oke, jadi ini kita lolos urusan ini, masih lolos, masih terhidden. Oke, selain ngomongin urasan Schumacher, apalagi yang berkesan selama proses pengerjaan ini di bab mana lagi, Fit? Masih di situ, Mang. Yang sunatan masal. Nah, menariknya kan kalau sekarang itu Persis sering dibenturkan dengan budaya Persis sendiri. Antikultural. Oke. Padahal Persis sendiri sebetulnya memunculkan tradisi ya, nilai-nilai budaya yang ada. Misalkan pada ketika sunatan masal, setelah anak-anak disunat itu anak-anak diarak-arakan gitu. Diarak-arak menggunakan ini. Kuda rengo? Bukan, kesenian musiknya. Calungnya kayak gitulah. Oke. Gamelan. Sebelum ada kuda rengo, berarti sudah ada besi. Sudah ada. Jadi kalau ada orang bilang Persis anti budaya, tar dulu. Ini sejarah menulis seperti ini. Coba bagaimana kita cari. Nah ini, kegiatan sunatan massal yang diadakan bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha itu digelar di halaman Gedung Persatuan Islam, Jalan Pangeran Sumedang. Bahasana Baretomo meureun Sumedang Weh. Oke, nomor 38 Bandung. Adapun panitia yang mengurus kegiatan ini terdiri dari Haji Azhari sebagai ketua, A. Jalil sebagai sekretaris, Herlan sebagai bendahara, lalu Heru Afandi dan Bang Usman sebagai komisaris. Ditambah 2 orang sebagai bengkong atau tukang hitan, yakni Abdullah bersama anaknya dan 1 orang lainnya sebagai tukang cukur bernama Amhari. Ini referensinya dari majalah atau buletin alisan itu. Majalah alisan nomor 3 terbitan tahun 24 Februari tahun 36 itu referensinya. Terus ini saat itu sudah ada sunatan massal itu terdiri 12 orang. Sedangkan uang derma yang didapat, ini dicatat Mamang. Ada uang dermanya. F itu artinya apa? Font. Gulden. 14 gulden. Bahkan ditambah sumbangan pakaian berupa 12 sarung madras dari KM Tamim. Itu KM Tamim itu Gang Tamim bukan? Yang tadi nama Gang Tamim bukan? Bukan ya. Kemudian 5 kaos tuh dari rok denim. Rok denim mah can aya bari teh mah ampura. Tapi ya kaos udah ada dibagi dari As'ari. Dan 5 kaos dari Prosop can aya, Prosop oge can aya. Tapi ini ada 5 kaos dari Said Akil. Keren bisa nih. Dan ini pengumuman hasil pengumpulan ini diterbitkan di Koran. Kalau dulu gitu. Oke. Kalau sekarang kan meliput atau meliput dan menulis berita ketika seseorang berpidato atau ya para pemimpin berpidato, cukup diambil intisarinya aja. Kalau dulu enggak. Dari awal dia berpidato sampai ke akhir ditulis gitu. Siapa saja yang pidato, kemudian apa saja yang disampaikan, cara penyampaiannya seperti apa dituliskan gitu. Kalau dulu seperti itu. Menarik. Wow, keren. Ini sayang nama-nama anaknya nggak ada ya, nggak ditulisin ya. Tulisnya. Nama-nama anaknya. Keramaian pun terjadi ketika gendang disabuh. Nah,
gendang ditabuh sebagai bentuk arak-arakan. Matak bener lagu Iwan Fals. He, sunatan masal. Ahe, ahe. Ngata ya, keren. Keramaian pun terjadi ketika gendang ditabuh sebagai bentuk arak-arakan untuk meramaikan anak-anak yang disunat. Kemudian, momen itu dilaporkan oleh Sifat Tahunan edisi 5 Maret 1936 dengan nuansa penuh kegembiraan. Aku bacain ya. Ini keren nih. Teman-teman wajib beli buku ini. Kalau lu Bandung banget, lu harus baca buku ini. Anjir, saya macan oge. Jangan. Oke, jangan hobel. Poison. Poisonan. Apa yang disebutnya jangan apa? Suandi sih kalau itu. Oh. Ku inisiatifna Bestur Persatuan Islam kamari dina poean lebaran Rajagung. Rajagung. Geus disunatan 12 barudak. Pahatu di Pakarangan Gedong, Persis di Pangeran Sumedang Wek. Saenggeusna disunatan terus dirame-rame make kendang pencak nepi ka beurang pisan. Ngemplang di kaulan kuno harat. Moal boa barudak nu disunatan teh suka bungahna lantaran salian ti disunat teh oge make dirame-rame sagala samalah jeung pada nyecep. Wes keren. Dengan inisiatif, baik terjemahanna benernya. Inisiatif. Ku inisiatif. Eta teh astagfirullahaladzim aing teu make harkat kitu ye. Ini terjemahannya. Dengan inisiatif pengurus Persatuan Islam kemarin, dalam hari raya Lebaran Idul Adha sudah berlangsung kegiatan sunatan massal untuk 12 anak-anak yatim piatu di halaman gedung Persis di Jalan Pangeran Wek, Jalan Pangeran Sumedang, yang sekarang Jalan Otista. Sesudah disunat, lalu diramaikan dengan alunan musik gendang pada tuliskeun we kenang penca. Sampai waktu siang terang dilayani dengan welas kasih. Wih, sampai anak-anak yang disunat itu senang sekali karena selain disunat, mereka diramaikan dan diberi uang. Wow. Keren. Nah ini yang jarang orang tahu, ternyata ada sosok seorang Belanda juga ya yang kemudian pernah diberikan mimbar, pernah diberikan kesempatan untuk berkhutbah, bahkan kerennya khutbahnya dalam bahasa Sunda. Ada nggak catatan khutbahnya dia? Nah itu yang sedang saya tulis. Kebetulan memang setelah saya membaca itu, jadi saya ingin menuliskan tentang Sumakar. Oke. Dan ini penting karena bisa jadi perspektif dia yang sangat western minded banget gitu ya. Kemudian dia bagaimana dia kemudian setelah hadir dengan Islamnya, kira-kira cara pandang dia meramu permasalahan itu seperti apa, itu penting karena teman-teman barangkali masih ingat ketika obrolan ini Mahathir dengan Prof Jajang ketika ngomongin seorang Haji Hasan Mustafa gitu kan ya, yang sangat kuat dipengaruhi dengan cara perspektif baratnya, tapi tidak pernah kehilangan nilai-nilai intisari dari keislaman seorang Hasan Mustafa gitu kan ya, walaupun ya banyak orang mencibir lah gara-gara dia dianggap sebagai kaki tangannya dari seorang Sulkongronye, tapi tidak pernah kehilangan keasaliannya. Dan ini juga barangkali nanti tugas Hafid untuk menggali kembali nilai-nilai apa yang didapat dari seorang Charles Prosper Wolfe Schumacher yang kemudian diganti namanya atau ditambahkan namanya menjadi Prof Kemal C.P. Wolfe Schumacher. Wah, keren, amin. Apalagi yang menarik di catatan-catatan yang kamu kumpulkan hingga menjadi sebuah kumpulan bunga rampai ini, Pit? Oke, masih di sepetahunan itu koran atau surat kabar yang dikeluarkan oleh Paguyuban Pasundan, kalau sekarang Pasundan ya. Memang sangat banyak media itu mengeluarkan, ya memang bukan hanya Persis, tapi yang saya telusuri ternyata banyak juga nih tentang Persis yang dimuat dalam koran sepetahunan itu. Nah, salah satunya yang saya tulis di situ mengenai dua tokoh Persis, pertama Haji Jamjam dengan Sabirin yang dijadikan. Sorry,
Kalau Haji Jamnya kan udah banyak orang yang tahu nih, misalkan dari anak Palembang misalkan. Kalau Sabiri? Nah itu juga saya belum menelusuri. Latar belakangnya dari mana? Apakah dia urban dari mana seterusnya? Ya. Oke. Yang jelas Sabirin itu memang pernah jadi ketua Partai Syarikat Islam di Bandung. Partai Syarikat Islam di Bandung. Di Bandung tinggalnya di mana Sabiri? Nah itu juga belum tahu. Belum tahu. Kalau Kiai Jam tinggalnya di mana waktu di Bandung? Saya kira masih sekitar Otista atau apa namanya Sepunangwe gitu. Soalnya kan dia kan ini apa saudagar. Saudagar. Pasti orang kota. Orang kota. Atau jangan-jangan di daerah Alkateri. Karena kan konon katanya masjidnya banyak di sana ya, masjid pergerakannya di sana. Nah, Pid, ini ada yang menarik nih. Kantor Persis menjadi tuan rumah sidang Kongres Al-Islam Hindia. Wah, itu gimana ceritanya, Pid? Nah, itu saya hanya hanya mencatat rencana-rencana yang memang akan digelarnya di kantor Persatuan Islam di Jalan Semandangwe. Oke. Itu kan Kongres Al-Islam ini pada waktu tahun 20-an itu salah satu pegelaran yang diadakan oleh perkumpulan Islam yang cukup besar juga gitu, karena mengundang bukan hanya pemimpin atau tokoh dari Hindia Belanda tapi juga dari luar Hindia Belanda gitu. Nah, beberapa di antaranya mungkin yang jadi pembicaranya ya, kayak Cokroaminoto, kemudian Gus Salim, dan lain sebagainya. Nah, menariknya juga di Kongres Al-Islam ini mengundang tokoh-tokoh tokoh-tokoh Ahmadiyah Diundang juga. Oke. Gitu. Saya kira kenapa tokoh Ahmadiyah ini diundang ini sebetulnya lewat mana? Sedangkan dulu itu kan Persis sangat menyerang itu ya, sangat menyerang. Saya kira bahkan banyak rekam jejak tentang urusan perdebatan Persis dengan banyak Ahmadiyah, banyak sekali ya. Termasuk Tuan Hasan sendiri kan? Tuan Hasan sendiri ya, gitu. Saya kira memang ini corongnya benang merahnya dari Cokroaminoto. Cokroaminoto yang konon dekat dengan Ahmadiyah. Saya tidak tahu apakah dia memang, dan kedekatannya seperti apa juga belum tahu. Yang jelas beberapa sumber yang saya baca termasuk dari Bendera Islam itu yang saya tulis di sini, kemudian dari koran-koran komunis itu mengatakan bahwa Cokroaminoto itu sangat dekat dengan Ahmadiyah. Salah satu kedekatannya di samping mengundang orang-orang Ahmadiyah juga dia menafsirkan tafsir yang dikarang oleh Muhammad Ali, pemimpin Ahmadiyah gitu. Itu ada kecenderungan ke situ. Tapi selain Ahmadiyah, mana lagi yang diundang waktu acara ini? Kalau dari luar itu sih. Yang dianggap dari luar itu dari Ahmadiyah. Selebihnya seperti yang biasa dari kita pemimpin di. Ini ada disebutkan di sini. Keren banget nih. Pada sidang luar biasa yang diselenggarakan di Bandung itu akan menampilkan 4 kegiatan lainnya. Pada tanggal 7 Februari 1926, acara diisi dengan 2 agenda dengan waktu yang berbeda. Acara pertama dimulai pukul 8 sampai 11 malam berdasarkan hitungan waktu tanggal 6 Februari malam hari. Pertemuan rencananya akan berlangsung di gedung bioskop Oranye Kasino. Tah iya di mana bioskop lain? Nah, bioskop Oranye Kasino di mana di Bandung tuh? Sekitar alun-alun. Elita Oranye sekitar alun-alun. Oke. Itu berfokus pada pembahasan siapa yang akan menjadi utusan untuk acara Kongres Islam di Hejaz. Tuh keren tuh. Ngomongin Kongres Islam tapi tepatnya di bioskop. Keren pisan. Rock and roll, mamen. Berapa biaya pemberangkatan dan apa saja mandat yang akan diberikan, lalu apa saja yang perlu untuk dibicarakan terutama tentang masalah khilafah dan Kongres Al-Islam. Nah, kira-kira pada kongres ini sebenarnya pada saat itu ini tengah membicarakan apa sebenarnya? Utusan yang akan diutus ke itu Kongres Al-Islam di Hijaz. Iya, maksudnya kenapa harus ada kongres Al-Islam? Kepentingannya apa saat itu? Ini kan tahun 20-an lah, 26 ya, Januari tahun 26. Waktu itu kan Turki mengalami peralihan. Dan itu pertama. Keduanya Arab Saudi sedang gonjang-ganjing dengan kewahabiannya. Oke, dan Turki kolab ke khilafahannya ya. Jadi republik karena ada tema Kemal Atatürk. Dan Arab yang memang sedang dilanda juga politik.
Makanya muncullah itu gitu. Persatuan Respon terhadap situasi dunia Islam pada masanya. Oke. Pada pertemuan kedua 7 Februari 1926, kegiatan dimulai 9 pagi sampai dengan pukul 1 siang. Rencananya acara ini akan diisi dengan 3 materi kuliah. Pertama, tentang cita-cita Islam terhadap pergaulan hidup manusia oleh Haji Agus Salim. Wow. Kedua, tentang sikap Islam terhadap agama-agama lain di dunia oleh Mirza Wali Ahmad Baik dari India. Ketiga, dari cita-cita Islam dalam perkara politik oleh Cokro Aminoto. Referensinya dari Bendera Islam tanggal 9 Februari 1926. Wow. Ini brother and sister, ini pentingnya kita membaca sejarah biar tidak salah arah dan juga tidak salah kaprah dalam melangkah. Pit, pesan-pesan apa lagi yang ingin kamu sampaikan selain urusan bahwa penting kemudian kita menggali urusan sejarah, kemudian mampu mengambil saripati dari setiap langkah orang-orang tua dulu? Saya kira kalau misalkan sekarang muncul ya, misalkan Persis itu cenderung anti terhadap pengetahuan Barat, atau Persis itu anti terhadap kebudayaan, atau Persis itu anti terhadap komunis dan sebagainya gitulah. Nah, kita belum tahu sejauh mana sebetulnya kan keantian itu. Ketika kita belum menelusuri lebih lanjutnya, beberapa yang saya dapat justru berbalik 180 derajat gitu. Persis itu bermasyarakat, kemudian berbudaya juga, cenderung mengambil nilai-nilai dari tradisi Sunda. Selain majalahnya Berbahasa Sunda. juga beberapa tradisi Sunda yang memang diambil gitu, diambil nilai-nilainya. Kemudian tokoh-tokoh Persis juga seperti M. Nasir dan sebagainya, itu mereka menulis pokok-pokok pikiran para filsuf yang berasal dari Barat kan gitu, untuk diambil nilai-nilainya gitu. Dan kemudian lengan petinggi Persis yang lain yang tidak menceksan kebauan dengan organisasi yang entah itu komunis atau nasionalis, tapi dekat juga gitu. Maksudnya dekat itu bukan dalam artian secara ideologis ya, tapi secara komunikasi lah. Ya, urusan bermasyarakat, muamalah. Nah, tentang urusan budaya tadi kan sudah disebutkan di urusan menggelar sunatan massal. Nah, ini yang menarik ternyata. Hafid berhasil mengangkat suatu hal yang keren menurut saya, yang hari ini selalu digaung-gaungkan atas nama perempuan, feminis misalkan. Ternyata di halaman 114 Hafid berhasil mengambil informasi tentang 114. Persis mendirikan pesantren perempuan. Haha, ini keren banget. Pit, ceritain Pit, dari teman ini Pit. Ya, memang Persis nggak walaupun katakannya ya, yang banyak orang bilang Persis mau cina konservatif dan sebagainya. Terus cenderung mengkerangkeng perempuan, nggak juga. Nah, dari hasil temuan kamu dari ini, ternyata yang namanya Persis pernah ada. Sebutlah pernah ada, karena sekarang memang tidak menggaung seperti pada masanya sampai mendirikan pesantren perempuan. Dalam pesantren itu walaupun memang ada dipisah ya, ada pesantren perempuan juga ada pesantren laki-laki. Walaupun demikian, saya kira pesantren perempuan itu yang bisa diambil nilai-nilainya ya gitu. Tujuannya untuk membentuk membalik perempuan yang nantinya misalkan bisa masuk ke Persisti, kemudian ke Pemudi. Ada yang menarik Mang dari pupuh yang ditulis di majalah At-Taqwa, di situ saya tulis. Oh iya, ini ada. Itu dibaca. Menarik itu. Itu bersamaan dengan berdirinya Pemudi Persatuan Islam. Benar. Ini keren. Di sini disebutkan bahkan organisasi ini lahir dari rahim Persatuan Islam Istri atau Persistri, yang sekarang dikenal dengan nama Pemudi Persis. Dengan nuansa ajakan, pupuh tersebut mengandung makna bahwa kaum perempuan mesti ingat terhadap hak dan harga dirinya, terutama dalam memajukan bangsa dan agama. Ini dia pupuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, aing pupuh napa deui? Cara ngalagagamna Eling kaum istri sing
Eling kaum istri tengeunaheun lain eta sigeureuna mah lain. Urang maca we heula, urang maca mau ngadangding urang bisi salah, bisa dicarekan urang. Eling kaum istri sing emut ka harga diri, sabab istri teh pamatri. Rohna kamajuan negeri. Putri Islam geus mangsana. Tembong kaislamanana. Ngajalankeun sakur hakna jeung wawanen saenyana. Istri lain cocooan. Heureukeuneun kaulinan tapi boga kewajiban ngabantu ka unggal medan. Wah, edan mamen. Orang terjemahkeun make bahasa Zimbabwe nya. Sadarlah kaum perempuan. Ingat pada harga diri. Karena perempuan itu pematri. Rohnya kemajuan negeri. Perempuan Islam sudah waktunya menunjukkan keislamannya. Jalankan haknya dan juga keberanian. Perempuan bukan barang mainan yang dijadikan lelucon. Namun punya kewajiban membantu setiap medan. Wah. Dan apa yang kamu temukan di sana, Fit? Dari temuan bahwa ternyata Persatuan Islam ada pendidikan khusus perempuan. Ya, yang jelas Persis juga memberi kebebasan bagi kaum perempuan, belanja. Buktinya ya itu Memberikan ruang yang sangat luas. Karena kan itu bersamaan dengan berdirinya Jamiatul Banat ya, Pemudi Persis. Ya, awalnya Jamiatul Banat yang sekarang diterjemahkan menjadi Pemudi Persatuan Islam. Nah itu jadi ya itu sih sangat menghormati banget lah perempuan gitu Persis juga gitu. Walaupun ya katakanlah ada ketetapan tersendiri dalam urusan agama. Wow. Ini keren. Terus ada aspek polemiknya juga nih. Polemik Persis dengan Al-Ittihadul Islamiyah. Seperti apa, Fid, yang kamu temukan dari ini? Itu ya biasa ngomongin purinya sih. Berbeda. Nah, sama hanya dengan Dinamika ya, selalu ada ya. Dinamika urusan Puru'iyah itu bagian dari hal yang wajar ya. Kan itu kan terus terjadi. Keren banget. Oke, Mamen. Teman-teman, ini lihat kata kunci dari urusan pentingnya belajar sejarah agar kita tidak salah kaprah dan apalagi salah arah. Kembali ke belakang bukan berarti kita harus melulu melihat ke belakang, tapi justru melihat ke belakang untuk kita bisa fokus melihat ke depan. Fit, kira-kira apa yang bisa kamu sampaikan untuk teman-teman kaula muda yang yang dibutuhkan situasi hari ini, lain sekadar urusan literasi dan apapun itu, sampaikan, Fit. Yang jelas banyak maca. Maca itu maksudnya bukan hanya maca buku ya, maca keadaan, kondisi, maca diri juga. Kalau saya katakan ya kepada orang-orang yang bergiat di literasi, karena saya memang fokus juga di literasi. Literasi itu kan sebetulnya bukan ngomongin melulu hal-hal yang berkaitan dengan tulis, baca, berhitung dan sebagainya. Literasi itu ya kita mengkontekstualisasikan atau mengaktualisasikan kepada kehidupan di sekitar, lingkungan di sekitar. Taruhlah misalkan ketika kita itu menggembar-gemborkan, ayo kita harus baca buku dan sebagainya. Tapi di satu sisi keadaan lingkungan itu jelek, kemudian orang-orang di sekeliling kita itu banyak yang kelaparan, itu saya kira percuma juga. Artinya bukan percuma ya jangan membaca gitu ya, membaca tetap harus. Tapi ketika dibaca itu harus berani diaktualisasikan. Nah, itu saya kira seperti itu. Karena banyak sekarang itu memang anak-anak muda yang memang bergiat di literasi, tapi dia tidak bisa melihat kondisi di sekelilingnya gitu. Jadi jadi bukan percuma, artinya sayang banget gitu. Jika tidak di all out kan untuk hal yang lainnya ya. Oke, my friend, bagi teman-teman yang
suka menulis jangan pernah berhenti walau kuota habis. Jangan berhenti untuk berkarya walaupun sudah dianggap tidak ada daya dan upaya. Lakukan sekuat tenaga agar tetap berkarya dan bisa memberikan sumbangsi kepada agama dan negara. Gue Ami, Hafidz Azhar, dan bagi teman-teman yang punya karya, buku, atau bahkan mungkin film sekalipun atau karya apapun, wabil khusus tentang kaitan dengan urusan bukunya, kirimkan karya-karyanya ke teman-teman Maha Production biar kita bedah bareng-bareng, biar bisa memberikan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.